Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Muta Ali akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita memahami tetap sholat namun tetap melakukan perbuatan maksiat. Letak kesalahannya di mana? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Gimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat seluruh penyakit, sakit termasuk Omikron. Mudah-mudahan ini varian terakhir yang ada di bangsa kita dan semesta. Kita kembali normal. Jamaah Bapak Ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas dan seluruh pemirsa TV One, Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan bahwa beragama itu rukunnya ada 3. Pertama, yakuna musliman, dia muslim. Yang kedua, ayyakuna mu'minan, dia mukmin. Dan yang ketiga, ayyakuna muhsinan, dia ihsan, dia muhsin. Islam itu terkait rukun dan syarat, ketentuan, berarti ada ilmu di sini. Iman itu terkait keyakinan. Nah, sehingga orang ketika beribadah bukan sekedar menjalankan kewajiban dogmatik, ada ilmunya. Salat misalkan. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, dalam salat itu seluruh alam ada dalam salat. Alam itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Alam. Ada 4. 1 alam api. Kedua air. Ketiga tanah. Yang keempat angin, udara. Keempatnya ada dalam sholat. Alam api itu disimbolkan dalam sholat dengan berdiri. Berdiri itu lambang apa itu? Kesombongan, keangkuhan. Api itu lambang keangkuhan. Lambang kesongkohan. Bapak Ibu, bapak-bapak yang suka ngerokok pakai gas. Walaupun gasnya berbaring, apinya berbaring nggak? Ada nggak api berbaring? Atau api duduk? Nggak ada. Ada angin duduk. Tapi kalau api duduk nggak ada. Gas walaupun dia berbaring, tapi apinya apa? Berdiri. Menandakan api itu sombong. Makanya ketika kita berdiri, bacaan yang kita baca apa pertama kali? Allahu Akbar. Hei Muta'ali, hei Mas Agung, jangan sombong Anda. Karena yang akbar itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iblis dia sombong, nggak mau sujud kepada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Hah? Adam kau ciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Sombong tuh iblis tuh. Subhanallah. Makanya orang kalau beribadah, dia tambah apa itu Pak? Tambah tawadhu. Karena yang akbar hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Imam Hanafi, ya, satu dari 4 mazhab yang tidak punya karya langsung. Tapi kuliah beliau, tausiah beliau, pengajian beliau ditulis oleh muridnya namanya Imam Abi Yusuf dalam kitabnya Al-Mabsut. Ketika diktat draft manuskrip kitab ini hendak naik cetak, dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ternyata ada satu chapter yang nggak ada. Lalu dia tanya kepada kawan-kawannya, punya pembahasan tentang chapter ini nggak? Nggak ada. Kok nggak ada? Akhirnya beliau datang ke gurunya, guru, ini semua kuliah, semua fatwa, tausiah guru sudah saya catat. Tapi ada satu chapter yang guru nggak bahas. Saya tanya ke kawan-kawan nggak ada yang punya. Khawatir saya hadir tapi tidur. Nggak seperti Jamaah Ikhlas ya. Guru bahas tapi saya nggak catat karena saya tertidur. Kata Imam Hanafi, pembahasan apa itu? Sholatul witir. Sholat witir. Makanya Bapak Ibu kalau baca fikih mazhab Hanafi itu tak akan menemukan tentang sholat apa? Sholat witir. Imam Hanafi langsung nangis itu, sodakta. Benar kamu Abi Yusuf. Kenapa aku nggak bahas sholat witir? Taraktuha lailatan wahidah. Aku pernah satu malam nggak sholat witir.
Aku malu membahasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya ibadah itu melahirkan apa? Ketawadhuan. Yang kedua, dalam sholat itu ada angin. Betul nggak? Ada udara. Udara ditunjukkan dengan apa? Kita rukuk tuh Bapak Ibu ya. Ruku itu seperti angin. Subhanallah. Ya, makanya ruku kita yang benar. Dalam sholat ada apa? Ada air. Air itu mengalir dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah dia. Itu disimbolkan dalam sholat dalam gerakan apa? Sujud. Biasanya kepala di atas terus. Betul nggak? Ada nggak bawahan jadi kepala? Nggak ada. Kepala di atas terus tuh. Tapi ketika sholat ada saatnya dia sama dengan kaki. Tanah yang biasa dia injak, itu dia harus sujud tuh. Jadi sholat itu ketawadhuan yang luar biasa. Tanah yang biasa kita injak ya, sebagai sifat yang keempat dalam alam itu. Itu kita sujud, kita mencium tanah. Kita biasanya nginjek-nginjek tanah, nginjek-nginjek yang kotor. Tapi ketika sholat kita injak tanah. Nah jadi kenapa banyak orang beribadah tapi nggak ekuivalen dengan akhlaknya, dengan attitude-nya. Pertama, karena tidak ada ihsan. Islamnya ada rukun dan syaratnya, imannya ada, tapi ihsannya nggak ada, akhlaknya nggak ada. Subhanallah. Dalam ihsan, Bapak Ibu itu ada ikhlas. Ya, ada ikhlas. Ikhlas itu kita mau kerjakan, mau apa? Orang lain tahu, orang lain nggak tahu, kita terus mengerjakan. Satu-satunya ajaran Islam yang tidak ada definisinya itu hanya ikhlas, Pak. Coba aku tanya Allah Subhanahu wa taala, berangkat Jibril. Ya Rabb, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Nasabtuhu liman raditu bihi. Ikhlas itu satu rahasia dari sekian rahasia yang aku punya, yang aku berikan kepada orang yang aku ridhai, Pak. Beribadah itu mukhlisina lahuddin. Jadi ada dua kaki. Satu kaki ilmu beribadah itu. Yang kedua kaki apa? Kaki ikhlas. Ini yang menyebabkan orang beribadah dasar ilmunya nggak ada. Sholat. Ini Bapak Ibu 17 rakaat sehari semalam. Sholatnya. Padahal Allah menawarkan sholat ini pertama kali berapa itu? 50. Ya, ada penjual. Penjual baju lah. Kita datang sebagai pembeli. Bu, berapa nih harga baju? 50.000. Terus ibu tawar. Bagaimana kalau 17.000? Itu kira-kira ketika ada pembeli nawar baju 17.000 padahal harga 50.000. Paling enak diapain tuh Pak? Digetok tuh Pak tuh. Sama sholat ini awalnya tuh 50 Pak. Nabi dan para sahabat nggak pernah mengerjakan sholat Pak. Itu 17 rakaat. Tapi dengan sunnah sehari semalam 50. 17 rakaatnya wajibnya. Kemudian duhanya 12 rakaat. Berapa itu? 29. Witirnya 3 berapa? Kemudian tahajudnya 8 berapa? 40. Kemudian duhanya 10 berapa itu? 50. Subhanallah. Nah yang kayak gini insya Allah akan berdampak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muta'ali, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas apa yang telah dinasehatkan tadi, bahwa dalam beribadah pun kita membutuhkan ilmu. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini adalah majelis ilmu, insya Allah akan menambah ilmu kita, terutama memahami bagaimanakah kaitan sholat dan akhlak. Insya Allah untuk memperdalam ilmu kita akan berdiskusi dengan dua segmen yang telah kami siapkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.